Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Maria yang ke-166 ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata yang telah memelihara kehidupan kita dan memberkati kita sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah online ya Mari yang ke-166 ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita agungkan dan menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, Ku percaya janjimu. Kau nyatakan bagiku
Ya Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita bersama bersuka cita di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, denganmu Tuhan ku kan berjalan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita telah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Yohana Pantau dari Jakarta. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, walau 1000 rebah di sisiku, engkau tetap Tuhan yang menolongku. Setiap waktu dalam hidup
kepada hambanya, yaitu Ibu Pendeta Yohana Panta. Sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan shalom buat kita semuanya dan selamat berjumpa dalam kasih Kristus untuk kita sama-sama menikmati berkat di mana Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Amin. Sahabat yang mari, dimanapun kita berada, marilah bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang benar-benar bagi setiap yang percaya kepadanya. Saya akan menyampaikan tentang Yesus Kristus adalah jaminan hidup kita. Memang tema ini sudah agak lama ya, dan sudah beberapa kali mungkin kita dengar bersama-sama. Namun untuk hari ini marilah bagaikan roti panas yang baru keluar dari oven. Nah, biarlah jaminan hidup kita adalah Yesus akan menjadi sesuatu yang baru buat kita. Karena memang di dalam firman Tuhan sudah berkata di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-12, kita sama-sama sudah tahu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga ya selain di dalam Dia. Dia itu adalah Yesus Kristus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pertama, jaminan tentang keselamatan. Yesus Kristus adalah jaminan kita untuk selamat. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara. Sebentar saja ya. 1 tahun itu saya rasa hanya sebentar. Kita tahu bahwa kalau sudah hari Senin, taunya udah Rabu, taunya udah hari Minggu ya. Sampai ada jemaat bilang, aduh Ibu Yohana kayaknya ya kalau kita ini ya yang masih ngontrak, katanya mereka itu merasa bahwa aduh cepat sekali katanya ya, sebulan baru bayaran kemarin, sekarang ya cicilan juga merasa seperti itu. Sahabat yang mari dimanapun berada yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa cepat sekali ya, makanya kita harus berlari dan mempercayai bahwa cuma Tuhan Yesus Kristuslah keselamatan kita. Di dunia ini kita hanya sementara Bapak Ibu. Apa yang kita dapati, apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan, itu adalah sesuatu yang tidak salah. Dan itu adalah Tuhan senang, karena orang yang mencari, orang yang bekerja keras, Tuhan paling suka. Dan Tuhan gak suka orang yang malas. Tapi kita harus balance, yaitu kita harus tahu bahwa kita harus juga mencari Dia sebagai jaminan hidup kita, untuk keselamatan kita. Kalaulah saya Ibu Yohana ya tahu bahwa hidup di dunia ini ya sampai selama-lamanya, ya untuk apa kita ya mencari seseorang pribadi ya yang menyelamatkan kita. Tetapi yang kita tahu bahwa di dunia ini ya udah, kan Tuhan Yesus sudah bilang cuman sementara saja. Jaminan hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus, karena pasal 4 ayat 12 sudah berkata bahwa di kolong langit bumi ini tidak ada lain. Keselamatan hanya kita dapat di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu lagi untuk saat ini, saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kita harus yakin, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh, kita harus percayai. Kalau di dalam pasal 2 kitab yang sama, di dalam ayatnya yang ke-27 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, yang berseru kepada nama Tuhan, kalau dia berseru berarti dia percaya, dia berseru, dia memanggil, dia berseru, dia berharap, dia berseru, dia berkata, Tuhan, aku gak mungkin hidup selama-lamanya di sini. Waktu dia berseru dan dia berkata, Tuhan, aku mau Engkau siapkan aku sebuah tempat yang kekal di surga. Aku mau Tuhan supaya namaku juga tersurat di bukunya Tuhan. Saudara pendengar firman Tuhan, pada saat ini kita mau berkata bahwa kita harus meyakini, dan Tuhan menjamin kok. Tuhan menjamin ya. Tuhan menjamin asal kita percaya. Kita percaya. Kalau kita percaya, maka jaminan itu akan menjadi milik kita ya.
Kalau Ibrani pasal 7 ayat 22 berkata, demikian pula Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat. Jadi memang gak ada yang lain, ya. Yesus Kristus satu-satunya. Jadi saya tidak ada melengkapi dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja yang berkata, yang mudah dimengerti, asal kita mau percaya. Dikatakan begitu jelas, jaminan keselamatan, Ibrani 7 ayat 22, cuma satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada nama lain, ya. Semua kita yang mendengarkan saat ini, siapapun kita, dari organisasi gereja mana, agama manapun, saudara, karena Tuhan tidak melihat hal tersebut. Yang Tuhan minta supaya, dan Tuhan merindukan supaya semua umat boleh diselamatkan oleh Tuhan. Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang kuat, yaitu perjanjiannya yang kuat adalah di mana kita memperoleh satu kabar gembira, ya, bahwa sesungguhnya hanya Tuhan Yesus Kristuslah. Jadi saya mau tekankan supaya kalau ada yang sudah mulai bimbang-bimbang dengan nama Yesus, jangan. Kalau sudah mulai ada yang khawatir, sudah mulai ada yang berkata, kayaknya mana nama Yesus nggak bisa nolong saya. Ya, suami saya pernah dulu, ya saudara, waktu suami saya terbaring di rumah sakit Cikini karena dia mengalami satu penyakit yang sangat berat, ginjalnya itu tinggal 5%. Sampai akhirnya seluruh tubuhnya udah bengkak semuanya, ya. Saya bolak-balik rumah sakit ke rumah, dan satu saat saya datang setelah saya udah doa, saudaraku, suami saya bilang begini, "Mami," katanya, "kayaknya gimana ya?" "Kenapa?" Saya bilang, kenapa? Karena saya lihat dia sudah mulai bimbang. Segala jurus doa kita sudah lakukan, ya, jurus penumpangan tangan katanya, jurus pujian penyembahan, jurus tengking menengking, ya, diadakan puasa, dan semuanya kita sudah lakukan. Tapi mana? Kesehatanku semakin memburuk. Bahkan dokter almarhum, ya, sekarang almarhum, dulu belum, Sidabutar, ya, dokter yang berkata, spesialis daripada sakit ginjal, ya, spesialis ginjal. Bahkan dokter Sidabutar sudah berkata bahwa ginjal saya sudah tidak bisa lagi berfungsi, dua-duanya. Sebelah kirinya tidak bisa berfungsi, tadinya sebelah kanan masih 5%, tapi sekarang sudah lebih menurun, dan akhirnya dua-dua tidak berfungsi. Mana Tuhan Yesus, ya saudara? Dia ingat dulu waktu KKR pergi ke daerah-daerah, ya saudaraku, daerah Sumatera Utara, Sibolga, Tarutung, semuanya. Dia cuma bilang, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kalau saya berkata, ibu mau sembuh kapan? Ya, kalau ibu mau katakan sembuh sekarang, maka ibu sembuh sekarang. Bapak, ibu, saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu waktu dia, saudara, mempraktekkan apa yang dilakukan saat di KKR, saudaraku, tidak bergeming, tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Terus saya bilang begini, terus papi mau buat apa? Kayaknya coba kita kiblatnya ke tempat yang lain. Artinya apa? Saya kaget. Coba kita panggil nama yang lain. Seperti itu, ya. Saya doa, saya bilang, Tuhan, jangan suami saya sebagai hamba Tuhan yang bergelar pendeta sarjana teologi, ya. Rupanya, saudaraku, saat kesukaran datang, saat berat hidupnya datang, dia bisa saja merubah akan niat hatinya, percayanya. Sangat tidak, apapun yang terjadi, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Ya, lihat aja, katanya sekarang ini mana, gak ada perubahan. Saudaraku yang kekasih, tidak. Saya, saudaraku, melihat sebuah salib, ya, salib, saudara, yang terpampang. Lalu kemudian saya bilang, papi masih ingat lagu yang berkata, lagu itu yang dia bikin sendiri, lagu tersebut, bila pencobaan datang menggoda imanku, ku memandang salib
salib-Mu Tuhan, ku memeluk salib-Mu, ku memanggil nama-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu. Masih ingat itu lagu itu yang papi buat, yaitu waktu di gereja, ya, lalu mengaransemennya itu sampai tengah malam. Masih ingat itu? Dia nangis, saudara-saudara. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Ada yaitu salib kecil. Bukan itu, tetapi di dalam salib itu ada kuasa. Bila pencobaan datang, ku memandang salib-Mu. Di salib-Mu itu Yesus berkata bahwa semua sudah selesai. Semua aku selesaikan di bukit Golgota. Apa untungnya Yesus dipaku kedua belah kakinya? Apa untungnya, apa enaknya Yesus terkena paku di kedua belah tangannya? Apa untungnya, apa enaknya Yesus dengan mahkota duri, dengan tombak yang ada, saudara, di lambungnya? Tetapi semua itu dilakukan buat saudara dan saya. Akhirnya suami saya berkata, tidak nih, apapun yang terjadi, saya mau mati kek, saya masih mau hidup. Saya tetap mau berkata, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku tetap mau berkata, benderaku adalah Yesus Kristus Tuhan, yang takkan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya bilang, kalau papi masih percaya. Saya balik, saudaraku berbalik ke dinding. Saya bilang, Tuhan, Engkau Tuhan pegang, Engkau Tuhan Yesus pegang kami, supaya kami tidak sampai Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, saudara. Dan akhirnya apa? Saya bilang, Tuhan, kalau Hizkia Tuhan berikan 15 tahun lagi, suami saya, ya pokoknya Tuhan, ya pokoknya jangan sampai di bawah 10. Saya bilang begitu, saudara, 10 tahun. Ternyata benar, 13 tahun, 14 tahun Tuhan berikan lagi untuk suami saya. 14 tahun, 13 tahun, yaitu 14 tahun. Lalu kemudian cuci darah 1.300 kali. Ya, cuci darahnya itu sampai 1.300 kali. Dan selama cuci darah itu, Yesus sebagai jaminan. Dulu, saudaraku, saya, setiap orang yang datang, yang saya tahu dia mau datang besuk suami saya tahu dia, saudaraku, adalah orang berdosa. Saya mulai berkata sama Tuhan, Tuhan lihat yang datang besuk itu. Tapi saya bisik-bisik sama Tuhan, bukan saya ngomong sama orangnya. Itu tuh, ya ampun, saya tahu dosanya seperti apa. Kayaknya dosa suami saya itu masih 10 daripada dosanya dia. Waktu saya ngomong itu semakin parah, Bapak Ibu. Dan puji syukur, saudara, kepada Tuhan. Saya ngerti, saudara, ya, semua apa yang terjadi, saudaraku, ya, atas sepengetahuannya Tuhan. Pada saat saya berkata, Tuhan, Kau jaminan bagi kami. Oke, Tuhan. Waktu suster datang, Ibu Yohana, silakan teken untuk mulai hari ini Bapak Simbolon akan cuci darah. Saya datang, saudara, saya doa dulu. Ya, suster bilang, cepat Bu, katanya pakai doa segala. Saya bilang, suster, yang akan bayar ini dulu belum zaman BPJS. Yang bayar ini kan bukan suster, tetapi ya itu saya, gitu. Jadi udah, suster, jangan marah saya. Saya harus lapor dulu kepada Bapak di surga. Tuhan Yesus jaminan hidupku. Oke, kami terima, saya terima, suami saya mau terima. Saya rangkul suami saya. Yuk, cuci darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar sekali cuci darah. Sebelum Krismon, saudara, ya, 2018-19. Saudaraku, 250. Naik. Menjadi 1 juta sekali cuci darah. 1 bulan 8 kali cuci darah. Berarti saya harus mencari uang 8 juta 1 bulan. Sementara jemaat yang kami layani itu, bukan saya mengecilkan jemaat, tetapi saudaraku, pendapatan mereka semua rata-rata di bawah, ya, dari apa yang menjadi kebutuhan. Tapi saya bilang, keselamatan saja Tuhan jamin. Yang kedua, Tuhan jamin apa yang menjadi kebutuhan kita selama kita ada di bumi ini. Saya bilang, Tuhan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus saya doa. Oke Tuhan, saya mau menerima semua ini. Suami saya juga mau menerima. Kami mau menerima Tuhan. Dan apa? Saya tekan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selama 13 tahun, 14 tahun itu, saudara, ya, cuci darah.
1 sen pun setelah Tuhan memanggilnya di tahun 2006, 1 sen pun saya tidak punya hutang. Bahkan saudara-saudaraku ya, berkat-berkat itu cukup banget mengalir dan mengalir. Dan terakhir saya bilang begini, Tuhan, suami saya sudah nggak ada lagi, sementara kami masih ngontrak. Ya, saya kan hamba Tuhan. Jadi doa saya gitu, kalau seorang pengusaha mendoakan usahanya, kalau seorang saudara-saudaraku ya yang berdagang, dia akan mendoakan dagangannya. Saudaraku, saya bilang, Tuhan, kami Tuhan menggembalakan, lalu kami Tuhan masih mengontrak, Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jaminan hidupku. Saudaraku, sebelum Krismon, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya tetap tekun. Karena di dalam firman Tuhan, memang ketekunan itu harus kita miliki, ya. Nah, boleh kita nggak memiliki sebuah ketekunan, ya saudara. Yang kita harus yaitu percaya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Lalu kalau nggak percaya sama kebenaran, kita dihukum. Lalu saudara, dan yang suka akan kejahatan. Jadi kenapa ada dua hal ini di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 12, yaitu yang nggak percaya sama kebenaran, kebenaran itu adalah Yesus Kristus, dan yang kedua yang melakukan kejahatan. Rupanya Tuhan sinyalnya di sini, saudara sekalian, bahwa kalau kenapa dua, yaitu yang tidak percaya dan melakukan kejahatan. Ini cukup aja itu nggak percaya, maka Tuhan akan menghukumnya. Kalau dia sudah tahu firman lalu dia nggak percaya lagi, Tuhan akan menghukum. Nah, kita semua nggak mau dihukum. Lalu kemudian kenapa dikatakan lagi dan, yaitu mereka yang melakukan kejahatan. Saudaraku, saya kasih contoh ya saudara. Kalau orang saudaraku yang percaya Tuhan Yesus, yang sudah yakin, yang sudah melayani, yang sudah jadi ya sudah berkhotbah, yang sudah menjadi asyar, ya dan lain sebagainya. Saudara, satu saat dia saudaraku terbentur saudaraku dengan sebuah kebutuhan ya di dalam, yaitu ekonomi. Lalu kemudian saudaraku yang kekasih ya, karena kekurang percayaannya dia bahwa Tuhan sanggup membiayai, Tuhan sanggup untuk menolong, saudara, maka langsung apa? Dia pergi kepada manusia. Nah, itu sudah tidak bagus. Dia pergi kepada manusia, kecuali kalau Tuhan mau menolong kita lewat seseorang manusia, saudara, tante kita, teman kita. Saya percaya bukan kita yang ngomong, karena saya berkali-kali, bukan saya yang pergi sama dia, bukan saya yang telepon dia. Saya percaya Tuhan, saya yakin Tuhan, biaya Tuhan kuliah anak saya Tuhan tolong, entah bagaimana caranya, tapi aku percaya Tuhan, aku yakin udah nanti saudaraku ya Tuhan yang akan gerakkan, ya entah tante saya, entah teman saya, ya digerakkan. Ibu yo, tolong dulu ya supaya dicek katanya sudah masuk apa belum, apanya yang sudah masuk ya saudara ya. Yang udah Tuhan saking senangnya saya masuk OTW kali itu berkat masuk ke rekening, saya sudah harus pergi saudaraku untuk cek saudaraku yang kekasih. Ya itu waktu zaman itu ya, kalau sekarang kan sudah mobil ya saudara. Lalu saya bilang, Tuhan, aduh aku bangga banget punya Tuhan Yesus ya, BCA, Bank Sentral Allah. Saat butuh saudaraku, saat kita membutuhkan, Tuhan langsung. Udah, saya bilang Tuhan, saya membutuhkan Tuhan Yesus. Apa yang kami rindukan, yaitu apa? Ya udah, saya kan sebagai pengembala, saudaraku dari BPD, saudara GBI, saudaraku langsung untuk mentahbiskan saya. Ya pada waktu suami saya dipanggil Tuhan, ya udah saya jadi gembala. Aduh, saya bilang Tuhan, saya mampu tidak? Lalu satu saat saya bilang Tuhan, kami dong ingin memiliki sebuah tempat ibadah. Saudara, 2019 saudaraku yang kekasih ya, anak saya bilang, Mami, katanya kalau papi tidak sempat menikmati, Mami dong harus menikmati. Iya bang, saya bilang oke. Anak saya paling besar ya, Ivan, saya bilang oke bang, kita doa. Saudaraku, bulan November saudara sekalian, saya bilang ruko Pondok Bambu, yuk kita yaitu jual ya. Dan saya bilang sama anak dua saya bahwa ruko Pondok Bambu bukan milik papi dan mami, walaupun itu memang saya tahu saudaraku ya asal muasalnya, tapi saya mau buat yaitu pikiran anak-anak saya mau saudaraku bersihkan daripada saudaraku ya kalau ruko itu terjual. Apa yang terjadi saudara? 2019
20 ya saudara, ya sudah mulai COVID kan itu, udah saudara ada seseorang ya saudara, dia pakai jilbab, justru dia yang membelinya dengan harga sekian M. Saya bilang Tuhan terima kasih, dia yang kejar saya saudara, dia kejar karena dia bilang apa? Saya punya tanggal favorit, yaitu saya nggak lupa 10 Februari. Jadi 10 Februari saudara tahun 2020. Maka saudaraku kami ke notaris saudara sekalian. Lalu saudara ya selesai saudaraku ya transaksi mulai yaitu Maret, April, Mei saudara ya mendapatkan sebuah tempat di kalangan Mayasari Cililitan. Lalu itu pun teman saudaraku yang bawa. Lalu kemudian saudaraku bangun saudara ya 3 bulan membangun. Tanpa saudaraku ya saya memberitahu sama semua teman-teman saya. Bulan Juni minggu terakhir saudara ya, udah saya mengajak ketua BPD kami Bapak Pendeta Kiki Cahyadi ya saudara. Bapak Kiki datang, lah kapan Bu Yohana kita membangun ya. Iya Pak, kalau nama Tuhan itu, kalau jaminan kita Tuhan Yesus itu luar biasa dan sampai hari ini. Jadi jaminan kita untuk keselamatan buat saya, keselamatan saja itu harta yang paling mahal. Tuhan kasih Bapak Ibu asal percaya. Nggak boleh nggak percaya. Kalau sampai kita sudah sempat percaya Yesus, menikmati kasih anugerah Tuhan, menikmati kesembuhan Tuhan, kalau kemudian tiba-tiba kita saudara terbentur dengan masalah, lalu kemudian serta merta saudara kita langsung berkata apaan Tuhan, lalu kita tinggalkan Tuhan, kita dihukum sama Tuhan. Ini ayatnya berkata 2 Tesalonika 2, catat ibu-ibu bapak-bapak, catat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-12. Lalu apa saudaraku? Dan kau melakukan kejahatan. Kejahatan itu apa saudara ya? Karena kita kurang percaya lagi sama Tuhan. Artinya akhirnya apa saudara? Kita menghalalkan sesuatu yang tidak benar. Kita pinjam uang loh sampai saudaraku tidak bisa membayar lagi. Saudaraku uang orang kita, saudaraku kita hutang, kita nggak bayar uang orang saudara ya. Padahal ada Tuhan Yesus kok. Tuhan bilang aku sudah selesaikan itu semua. Sudah selesai, sudah genap ya saudara. Itu artinya Tuhan sudah selesaikan semua. Jadi pada hari ini saudaraku ada yang sakit, saudaraku ada yang punya hutang banyak, saudaraku ada pergumulan hari ini. Saya mohon kepada saudara jangan tidak percaya, teruskanlah perjuangan saudara. Saya sampai hari ini saudara sangat merasakan sekali. Waktu saudaraku saya bergandengan dengan suami saya, waktu suami saya dipanggil Tuhan, saya rasa saudara berkat Tuhan itu, saya rasa penyertaan Tuhan itu, saya rasa kesehatan itu, kekuatan baru, kesukaan dalam Tuhan itu, asal tetap percaya Yesus adalah jaminan. Saya berbelanja, saudara berbelanja, ada produk-produk tertentu punya jaminan. Berapa tahun Pak? 2 tahun, 1 tahun. Saudaraku senang kita dengan jaminan tersebut. Jam sostek saudara sekalian ya, jaminan suku sosial bagi tenaga kerja saudara, jaminan untuk masa depan mereka. Nih Bu Yo, anak saya bilang mami, ini mami ada jaminan untuk masa depan, untuk anak-anak, untuk kesehatan. Kayaknya senang banget ya saudara. Saya bilang hebat kalian ya, senang semua dengan jaminan-jaminan yang ada di dunia ini. Tapi kalian kurang senang, kurang yakin bahwa ada di dalam nama Tuhan Yesus saudaraku ada jaminan. Cari Tuhan dan berdoa dan sungguh-sungguh di dalam Dia adalah jaminan hidup kita. Bapa dalam nama Yesus Kristus, kalau ada di antara kami Tuhan, sahabat yang mari Tuhan Yesus yang sangat menunggu-nunggu kasih setiamu, menunggu-nunggu kasih karuniamu, menunggu-nunggu perkenalanmu Tuhan, untuk yang sakit disembuhkan, untuk yang punya masalah Tuhan supaya diselesaikan, untuk yang punya Tuhan Yesus problem hidup, yang punya hutang Tuhan, dikejar-kejar sama hutang, malu Tuhan, takut ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat yang mari semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berkata Tuhan adalah penolongmu. Dalam jangka waktu yang dekat ini Tuhan Yesus akan menolong saudara. Tetaplah percaya, tidak boleh bimbang dan ragu, karena Yesus Kristus tidak pernah berubah. Semua boleh berubah, semua boleh tergoncang-gancing, tapi nama Yesus takkan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan,
yang Tuhan menikmati firman Allah, yang Tuhan menikmati doa. Dengarkanlah Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Semua yang berdoa hari ini, semua yang memohon kepada Tuhan, ingat Yesus jawabannya. Dalam jangka waktu dekat ini Tuhan Yesus pasti menjawab doa saudara. Dengan iman saya mau berkata, terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terus Tuhan Engkau angkat, Engkau jadikan Tuhan Yesus sebagai berkat kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus adalah jaminan hidup kita, yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Yana Pantau. Kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut memberkati kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Yana Pantau baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silakan mentransfer ke akun Yamari di BCA dengan nomor 3900-33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan pada hamba-hambamu tim penatelayan yang telah melayani, dan juga Ibu Pendeta Yana Pantau yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik Yesus Kristus adalah jaminan hidup kita. Lewat ibadah online Yamari yang ke-166 Sabtu 28 Oktober 2023, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati para sahabat Yamari yang bersama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu tim penatelayan yang telah melayani, juga Ibu Pendeta Yana Pantau dalam pelayanan, dalam keluarga, dimanapun Tuhan pakai, biarlah selalu diberkati dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk ibadah online Yamari ke-167 Sabtu 5 November 2023. Kiranya persiapan disampaikan lewat ibadah online tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ibadah online Yamari ke-167 pada Sabtu 5 November 2023. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin, memberkati hamba-Mu yang akan melayani, agar seluruh berkat yang Tuhan berikan dapat memberkati seluruh mitra pemirsa Yamari yang bersama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk pemirsa ibadah online yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat Yamari yang sedang dalam pemulihan, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk KPU, Bawaslu, dan seluruh pemirsa persiapan tahapan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dengan 18 parpol dan partai lokal Aceh peserta pemilu yang terdaftar, dan bulan Mei Juni penetapan caleg DPRD Pusat, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, dan selanjutnya penetapan daftar pimpinan tetap, penetapan capres dan cawapres. Demikian juga agar anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 76,6 triliun untuk keperluan penyelenggara pemilu benar-benar digunakan dengan tepat, jujur, transparan. Dan berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota sampai RT-RT dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab
pemerintahan sebagai wakil Tuhan di dunia, serta mereka sehingga mereka lakukan dengan mata yang tertuju pada Tuhan, kepentingan bangsa dan NKRI, bukan yang lainnya. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan pilihan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat yang akan diberikan oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Peganglah Tanganku, O Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
ibadah online yang Maria yang ke-167. Tuhan Yesus memberkati.